Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore, Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, dan semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda. Dan hari ini tepatnya di 6 Februari 2024. Kalau masuk di bulan Februari itu, Smart Listener, ada banyak yang mengatakan ya kalau Februari itu adalah bulan yang penuh cinta. Karena kita akan melewatkan beberapa momen spesial ya Smart Listeners di tanggal 14 Februari nanti, ini bersamaan ya pemilihan dengan juga kita merayakan Hari Kasih Sayang ya. Dan setelah itu sebelum itu ya Ya. Smart Listener, warga Tionghoa itu akan merayakan Imlek ya untuk tahun 2024 ini. Dan tentu Smart Listener, kita juga penasaran ya sebenarnya untuk konsep dan juga persiapan untuk Imlek di 2024 ini seperti apa sih ya? Kita akan ngobrol ya sore hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Bapak Dr. Insinyur Yongkris MM, Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Ya. Selamat sore Pak Yongkris. Selamat sore Bu Mirsa. Iya, gimana kabar Tak? Bagus hari ini, adem. Adem. Biasanya hujan gitu ya, tapi ini hari agak gerimis ya. Ya itulah manusia, kadang-kadang tidak ada yang syukurnya. Kalau saat panas mau minta hujan, mengeluh saat panas. sudah hujan mau minta panas. Ya. Memang harus hidup bersyukur ya. Bersyukur ya dengan apa yang ada. Ya Pak Yongkris, ini juga sesuai dengan tema kita untuk hari ini ya. Rangkaian perayaan Imlek 2024, Tahun Naga 2024, keberuntungan dalam kebinekaan ya. Nah, untuk perayaan Imlek di 2024 ini ya, sebelum kita lebih banyak lagi membahas ya, untuk sebenarnya untuk Imlek ini memang apakah semua warga Tionghoa itu merayakannya atau seperti apa? Tapi sebelumnya Pak Yongkris, saya ingin tahu dulu nih ya, untuk tahun 2024 ini itu tahun naga ya. Tahun naga kayu. Tahun naga kayu. Tahun naga kayu. Nah, itu seperti apa sih kalau untuk jadi dalam kalangan orang-orang Tionghoa kan ada 12 sio yang dilambangkan dengan binatang sebenarnya. Sebenarnya lambang binatang itu untuk mempermudah saja sebenarnya orang-orang mengingat. Sebenarnya setiap tahun itu ada lima siklus dengan 12 sio. Nah, sebenarnya setiap tahun itu punya karakteristik, tapi untuk memudahkan ya orang pakailah simbol-simbol api kayu, lalu logam, ya tanah, dan juga sio itu. Jadi, nah di antara 12 sio ini dalam kepercayaan orang Tionghoa, sio naga itu dianggap makhluk yang paling perkasa gitu, paling power, paling kuat. Paling kuat. Nah, dan juga digabung dengan kayu. Kayu itu simbol dari pertumbuhan. Jadi tahun 2024 ini atau tahun naga kayu ini, orang-orang berkesimpulan bahwa ini adalah tahun yang penuh kekuatan, penuh inovasi, kreativitas, dan juga disertai dengan pertumbuhan. Jadi kita sangat berharap sekali tahun 2024 ini, baik pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kita atau pertumbuhan dari kualitas SDM kita menjadi mudah-mudahan bisa lebih pesat lah. Ada akselerasi di tahun 2024. Nah, itu yang kita sangat harap sekali. Tapi ini kan tahun kondisinya, kondisi orang bilang kondisi alamnya seperti itu. Tapi walaupun kondisi alamnya bagus, tapi kalau anggaplah contoh Ibu Mirsa misalnya, jalannya di atas, sudah dikasih tahu Ibu sekarang ini berada di jalan tol misalnya, ya jalannya mulus, bahwa Ibu akan bisa ada kecepatan, lebih aman, ya tapi kan tergantung sopirnya, tergantung mobilnya. Nah, sama dengan tahun ini. Tahun ini orang bilang lebih bagus karena tahun inovasi tahun kekuatan, tahun pertumbuhan, sehingga hal-hal yang lebih bersifat digital, fintech misalnya, bisnis fintech mungkin bisa bertumbuh lebih bagus tahun ini. Nah, tapi kan kembali ke
sopirnya kembali ke orangnya kan, ke orangnya dan ke mobilnya gitu ya. apa siap enggak. Walaupun kita sudah ada di jalan tol, tetapi kita sendiri masih tidur-tiduran, atau ya kita nggak mau tancap gas, atau mobilnya nggak dirawat dengan baik, ya bisa juga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di situ. Gitu. Itu jadi menjadi penghambat ya, gitu ya, jadi Pak. ini sebenarnya begitupun orang yang mungkin diramal, oh kamu ini tahun kesuksesanmu kurang begitu bagus, sebab tidak semua bagus untuk di tahun naga. Ya ada sio-sio tertentu, misalnya sio naga dengan yang punya sio naga di tahun naga ini kurang begitu bagus misalnya. Nah itu kan kondisinya, tapi apakah dia akan nasibnya buruk atau tidak ya tergantung orangnya. Walaupun kita ada di jalan yang jelek, penuh lubang, tapi kalau kita tahu bahwa ini sekarang jalan ini kurang bagus dan kita lebih hati-hati, kita lebih tahu bahwa ini kita harus jaga kondisi tubuh kita, kita harus jaga kondisi keuangan kita, siap-siap, ada sakit sedikit kita obatin, tidak dibiarkan. Mungkin saja yang harusnya jalan ini mencelakakan kita, tapi karena kita cukup berhati-hati, ya akhirnya mulus juga perjalanan kita, meskipun agak lambat. Gitu. Itu sebenarnya yang sering orang bilang, ini bintangnya terang, ini bintangnya jelek. Ya. Jadi bintang terang, bintang jelek itu tergantung kondisi kita, kondisi alam ini, tapi belum tentu impactnya itu jelek atau buruk ke kita. Tergantung respon kita terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Gitu Bu. Oke, jadi memaknainya itu tetap harus penuh kehati-hatian gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Saya tadi lupa tadi pertanyaan apa? Malah bertanya, malah penjelasannya ke situ ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Yonggris ya. Masih lama nih waktunya Pak. Oke. Nah ini ya, jadi untuk tahun 2024 ini kita memaknainya sebagai tahun naga kayu. Oke. Nah sebentar ya, kita akan membahas lagi itu Pak. Tapi sebelumnya nih, karena kita berhubungan ataupun kita membahas mengenai rangkaian perayaan Imlek 2024, tahun naga 2024, keberuntungan dalam kebinekaan. Nah, untuk perayaan Imlek ini, apakah semua warga Tionghoa itu merayakannya? Sorry. Iya, jadi Imlek itu adalah perayaan tradisi, bukan perayaan agama. Meskipun agama Konghucu itu menganggap sebagai perayaan agama Konghucu, tetapi jauh sebelum Konfusius lahir, ya, Imlek itu udah dirayakan. Jadi ini perayaan Imlek itu sebenarnya adalah perayaan pergantian musim. Dari orang-orang memasuki musim semi. Musim yang paling dinantikan orang kan musim semi. Setelah orang melewati musim dingin yang begitu menderita gitu ya. Nah, orang masuk musim semi ya semua orang happy, bahagia. Nah, jadi sebenarnya Imlek ini adalah lebih banyak ke perayaan yang bersifat agri. Agri itu para petani gitu ya, yang menanam karena musim semi. Nah, orang di situ pada saat itu indah sekali, suasana kan hijau semua, berbunga, lalu juga buah-buah semuanya berbuah gitu. Jadi ya memang suasana yang sangat dinantikan. Dan itu menjadi perayaan, dan bukan hanya di Tiongkok saja, di sekitarnya juga. Gitu. Dulu Jepang juga itu merayakannya, merayakan Imlek juga. Dan lalu di Tibet, di Bhutan, di beberapa negara, Vietnam juga merayakan itu. Nah, jadi perayaan ini adalah perayaan budaya, perayaan tradisi, sehingga orang-orang yang merasa jati dirinya itu ada sebagai orang Tionghoa, ya dia bisa merayakan itu. Meskipun memang harus diakui ada beberapa yang menganggap bahwa dia sudah, karena etnis ini kan pilihan juga. Misalnya saya kawin dengan orang Bugis misalnya, saya Tionghoa lalu kawin dengan Bugis. Lalu anak saya lahir sudah campuran kan, lalu dia kawin lagi sama orang Makassar atau orang Jawa. Akhirnya sisa ketionghoaannya itu mungkin sisa berapa persen, makin sedikit. Darah Tionghoanya masih ada, tapi mungkin karena lingkungan keluarga lebih kuat ke etnis Makassar atau etnis Bugis, sehingga mungkin, apalagi dia mungkin menganut agama Islam misalnya ya, atau agama Kristen, ya mungkin saja perayaan itu akhirnya lebih condong ke perayaan agamanya dia. Jadi banyak teman-teman yang Islam juga yang mungkin merasa sudah, ya walaupun keturunannya itu masih keturunan Tionghoa, tetapi karena
secara budaya mungkin lebih dekat ke Bugis atau ke Makassar, lalu agama juga. Nah, mungkin saja dia tidak merayakan lagi Imlek. Ya, tetapi pada dasarnya semua orang-orang Tionghoa itu bisa aja merayakan perayaan Imlek itu, gitu. Dan di Tiongkok juga seperti itu. Bu Mirsa, kalau lihat banyak video-video beredar sekarang, walaupun dia di Xinjiang misalnya, di situ mayoritas Tionghoa kan, mayoritas orang Uighur yang Islam, mereka Imlek juga, gitu. Karena itu merupakan perayaan budaya untuk satu daerah di sana, gitu. Jadi ya ini. Tapi sebagian besar orang-orang Tionghoa itu merayakan Imlek, dan paling penting sebenarnya adalah nilainya. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam perayaan Imlek itu ada nilai pembaharuan sebenarnya, dan cinta kasih. Makanya kalau kita lihat semua ini pada saat Imlek seperti saya ini kan wajahnya merah. Oh iya ya. Harusnya saya juga pakai merah tadi ya. Iya. Ini ada tonji merahnya sedikit. sedikit merahnya. Lalu ada nilai pembaruan, nilai bakti. Yang paling penting sebenarnya dalam orang Tionghoa itu nilai bakti. Iya, bakti. Jadi dalam berbagai cara mereka itu menyampaikan bakti itu kepada keluarga dan kepada leluhur. Jangan orang Tionghoa itu di situ agak berbeda. Kalau orang Tionghoa itu bukan hanya orang tuanya yang dia bakti, bukan hanya kepada orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal juga, bahkan kepada leluhurnya. Makanya mereka itu pada saat menyambut Imlek mereka sering melakukan upacara-upacara doa gitu ya, upacara sembahyang dengan penghormatan kepada leluhur. Leluhur itu mungkin kakek-kakeknya punya kakek lagi gitu ya, yang mungkin sudah kita lupakan gitu, tapi ya mereka tetap menghormati itu. Ya, itu. Jadi rasa bakti. Karena dalam pemahaman orang Tionghoa, Xiao itu seseorang itu baru disebut berbudi, mulia hidupnya, berbudi kalau dia punya rasa bakti kepada orang tua atau kepada leluhurnya. Kalau dia tidak punya rasa bakti ke sana, berarti orang itu sebenarnya sudah melupakan jati dirinya. Dia dari mana tuh? Iya. Gitu kan. Kita semua dari orang tua kita. Makanya bakti itu paling penting ke sana. Nah, cuma dalam pemahaman kebangsaan kita, jadi kalau keluarga, orang tua kita itu kan kepala keluarga kita, bagian dari keluarga kita. Kita harus ingat bahwa bangsa ini juga adalah rumah kita, rumah tangga kita sebenarnya, rumah tangga bangsa kita. Makanya salah satu penghargaan yang diajarkan dalam Konfusianisme itu adalah bakti kepada negara. Itu sangat penting sekali, bakti kepada negara, karena negara ini juga satu rumah tangga, gitu. Dengan para pemimpin-pemimpinnya itu orang tua kita. Jadi bakti kepada para pemimpin, kepada bangsa dan negara, gitu. Itu sangat penting sekali. Ya, ini beberapa makna yang ada pada saat Imlek ya. Baik, Pak Yonggris, tadi seperti diinformasikan juga ya bahwa untuk perayaan Imlek ini kan sebagai budaya, sebagai budaya Tionghoa. Ya, semua agama bisa merayakan Imlek itu, bisa memaknai perayaan Imlek. Contoh misalnya di beberapa gereja misalnya, di beberapa gereja mereka juga pasang lampion. Di Katolik saya lihat ada misa Imlek, ada kebaktian kebangunan rohani Cap Gome, misalnya mereka buat KKR Cap Gome. Ada teman-teman saya juga pernah buat zikir Imlek, gitu. Jadi Imlek ini merupakan momen pembaharuan, momen bakti yang bisa dimaknai oleh semua agama. Jadi universal gitu ya. Betul. Sebab dia perayaan budaya ya. Sehingga bisa dirayakan oleh semua agama. Oke, Pak Yonggris, itu ya. Jadi untuk nilai-nilai yang ada di dalam perayaan Imlek ya. Tadi seperti diinformasikan juga ya. Jadi ada nilai bakti di dalamnya ya, kepada orang tua, kepada leluhur ya, kepada pemimpin bangsa kita ini. Nah, kita kembali lagi nih untuk perayaan Imlek itu sendiri ya, untuk warga Tionghoa yang sebenarnya itu mereka pada saat masuk di hari H untuk perayaan Imlek itu sebenarnya apakah itu ada proses-proses sebelumnya atau seperti jadi apa perayaan sih, Pak? Imlek Jadi perayaan Imlek itu bukan hanya satu hari gitu. Ya, perayaan Imlek itu udah dimulai sejak tanggal 22 Desember yang lalu. Jadi
orang-orang ini sudah mempersiapkan. Memang rangkaian Imlek itu di saat mulai Desember sampai 15 hari setelah Imlek. Sampai 15 hari setelah Imlek. Ya, ditutup dengan acara Cap Gome namanya. Cap Go itu 15. Mei itu malam. Jadi tanggal Imlek sekarang ini tanggal 10 kan. 10 Februari. Nanti Cap Gome-nya itu tanggal 14 Februari, hari Sabtu. Ya, itu hari terakhir Imlek. Nah, itu ada beberapa kegiatan. Tapi rangkaian kegiatan itu sudah dimulai sejak Desember. Ya, Desember. Itu apa aja rangkaian kegiatannya, Pak? Jadi sebenarnya kegiatan Imlek itu ada dua macam saja. Satu kegiatan yang lebih bersifat ritual atau spiritual ya. Dalam bentuk doa, sembahyang ya, penghormatan. Itu baik yang dilakukan di tempat ibadah, apakah di kelenteng, di wihara, ataupun yang dilakukan dalam keluarga. Dalam keluarga itu juga ada sembahyang untuk keluarga, sembahyang pada leluhur gitu di situ, atau sembahyang pergantian tahun gitu. Nah, dengan caranya masing-masing lah ya, karena intinya adalah menghormati, bakti gitu. Tapi dengan cara masing-masing. Apakah cara etnisnya, atau ada juga cara-cara dari teman-teman kita yang peranakan. Dia sudah kawin antara orang Tionghoa dengan Bugis Makassar. Dia biasa punya cara yang berbeda juga. Mungkin lebih modern gitu ya, Pak ya. Ya, sama-sama sih modern ya. Cuma pelibatan ada akulturasi budaya di dalam. Seperti seperti ada teman saya, dia peranakan. Pada saat setiap pergantian tahun baru Imlek, diadakan upacara sembahyang. Dia panggil ustadz. Ustadz doa di situ secara Islam, lalu diiringi dengan sembahyang kepada leluhur dia, gitu. Macam kuenya juga, makanannya juga gitu. Iya, ada juga makanan-makanan khas. Makanan-makanan khas yang disediakan ya. Pakai kelapa lah, pakai pisang gitu. Macam campur lah ya dengan tradisi orang-orang Tionghoa. Ya, gitu. Nah, jadi perayaan ini mulai Desember sampai tanggal 24. Ada dua saja. Satu perayaan ritual sembahyang seperti itu. Baik yang dilakukan di kelenteng, wihara, di gereja juga, atau yang dilakukan di keluarga, di rumah. Lalu yang kedua adalah kegiatan yang lebih bersifat sosial atau publik. Ya. Lalu kegiatan ini apa maksudnya? Bersifat sosial ini. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang misalnya contoh ya, misalnya pada malam Imlek ada acara Tuanien. Tuanien itu acara keluarga itu kumpul bersama, makan bersama, gitu. Lalu mereka yang dari jauh semua datang ke rumah orang yang paling tua ya, kumpul di situ, cerita, kadang cerita sampai tengah malam ya, karena baru ketemu kan. Nah, mereka cerita, membahas pengalaman-pengalaman hidup dia gitu. Nah, itu Tuanien, mereka kumpul bersama, makan bersama, dan mereka kadang pada saat itu nggak mau diganggu sama apapun. Kalau ada telepon masuk dimatikan semua, pokoknya harus, ini saatnya berkumpul, saatnya untuk berkumpul, bercerita gitu ya, gitu. Jadi yang kita kumpul biasa di tempat keluarga yang tertua. Ya, kalau masih ada orang tua, kita kumpul di orang tua, atau rumahnya kakek misalnya, kumpul. Itu acara sosial namanya. Itu acara sosial. Acara sosial. Lalu habis itu satu hari sebelum Imlek. Jadi kalau tanggal Imlek kan tanggal 10. Nah, tanggal 9 malam mereka kumpul. Makan malam itu ya. Makan malam di rumah. Atau kalau kadang-kadang orang sudah keluarganya sudah agak besar, tidak muat rumahnya, biasanya mereka itu ke rumah makan, pesan satu meja, makan bersama di situ. Makan di luar. Makan di luar. Tapi tetap intinya adalah mereka itu kumpul bersama dalam satu meja bersama untuk makan itu. Lalu besoknya pada tanggal 10 itu adalah tanggal 1-nya Imlek. Oh, tanggal 1 ya. Sekarang ini kan masih tahun kelinci nih. Tanggal 1 itu kita udah mulai masuk ke tahun naga, naga kayu. Nah, pada tahun itu orang-orang itu saling berkunjung, saling bersilaturahmi, ya, saling mengunjungi. Umumnya yang berkunjung adalah orang yang dari yang lebih muda berkunjung ke orang yang lebih tua. Tapi sebelumnya ada ritual sembahyang dulu ke kelenteng atau seperti apa? Ya, jadi sebelum memasuki tahun pergantian tahun itu, mereka umumnya ke kelenteng atau ke wihara. Itu besoknya atau malamnya, Pak? Satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya berartinya pas tanggal 9. Tanggal 9. Ya, mereka sembahyang di kelenteng dan juga umumnya rata-rata membuat sembahyang di rumah. Di rumah itu mereka sembahyang.
sebagai ungkapan syukur bahwa tahun ini mereka bersyukur sudah melewati tahun ini dengan baik, dan mereka punya harapan mudah-mudahan di tahun naga kayu nanti itu bisa lebih lagi bagus, ya. bisa tetap selamat, makmur gitu ya, gitu, sehat-sehat selalu. Nah itu sembayangnya. Nah lalu kegiatan sosialnya tadi itu makan bersama, lalu tanggal 10-nya saling berkunjung, dan siapapun yang berkunjung ke rumah kita ya kita nggak bisa tolak. Harus harus terima itu tabu menolak gitu. Itu wajib ya. diterima siapapun. Kadang nah inilah saatnya orang-orang ini menyambung kembali silaturahmi ya. Kalau kita ada mungkin hubungan selama ini kurang baik kepada satu teman, nah saatnya Imlek ini kita berkunjung untuk menyambung kembali tali silaturahmi kita. Itu harus ya Pak. Harus ya. Cuma sekarang ini di zaman modern, apalagi di saat-saat keluarga itu sudah pencar jauh-jauh, apalagi liburnya kan hanya 1 hari. Tidak seperti dengan di Tiongkok, dengan di beberapa negara. Itu agak lama. Liburnya 2 minggu. 2 minggu untuk perayaan Imlek. Iya, perayaan Imlek orang sudah libur sekarang ini di Tiongkok itu dan di beberapa negara. Nah, dia bisa berkunjung, pulang. Tapi kalau ini Imleknya kita kan susah. Nah, ini kan masih mending hari Sabtu. Bisa pulang Sabtu, Minggu masih bersama, Senin udah bisa kembali lagi ke kampungnya, ke tempat kerjanya. Nah, jadi umumnya orang-orang sekarang ya kalau tidak sempat lagi kadang-kadang lewat telepon, atau ada juga sekarang yang mulai bikin lewat Zoom. Kita ketemu lewat di Zoom aja deh gitu. Fotonya juga seperti itu ya. Iya, tapi angpaunya nggak bisa. Nggak bisa digital, harus dikirim asli uangnya. Ditransfer. Iya, ditransfer. Nah, transfer uang pun sekarang ada beberapa aplikasi di bank itu. Kita kalau kirim orang duit di saat Imlek atau di saat Lebaran, dikasih masuk di angpaunya. Jadi ada angpau digital namanya. Angpau digital itulah angpau digital itulah yang dikirim gitu. Nah itu kegiatan. Lalu terakhir ada upacara lagi satu, upacara ritual itu disebut sembahyang meja tinggi untuk orang-orang Hokkien itu 7 hari setelah Imlek. Itu apa maknanya itu, Pak? Jadi itu sembahyang kepada Tien, kepada Tuhan gitu, kepada Sang Ilahi. Nah, jadi ada etnis Hokkien itu yang dulu dalam kondisi peperangan itu mereka baru bisa merayakan Imleknya itu di hari ke-7. Nah, mereka rayakan itu. Nah, lalu di kelenteng-kelenteng juga dirayakan, atau di rumah-rumah juga, khususnya orang-orang yang etnis Hokkien. Jadi orang Tionghoa ini ndak homogen, heterogen, banyak juga etnisnya, dan negara yang begitu luas itu masing-masing begitu banyak etnis, begitu banyak masing-masing budaya, gitu ya, bahasanya juga macam-macam. Tapi kalau di Indonesia sendiri etnis apa Pak yang banyak? Paling banyak etnis Hokkien ada, lalu etnis Kanton, Hakka atau Ke gitu. Apa yang membedakan itu Pak? Lokasi tempat tinggal mereka. Jadi semua etnis ini ya umumnya mereka itu berasal dari selatan, dari Tiongkok. Tetapi ya karena dia tempatnya luas, memang semua di selatan, tapi ada yang agak di utara, ada yang agak di selatan. Nah, karena posisi posisi daerahnya itu berbeda-beda iklim juga, gitu. Ada yang tempat bagian utara dingin sekali, ada yang di bawah tidak terlalu dingin, ada yang tumbuhannya di atas apa yang bisa tumbuh, di bawahnya apa yang nggak bisa, gitu. Jadi lingkungan, perbedaan geografis, perbedaan membentuk orang terjadi perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku membentuk perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya itulah yang terbawa dalam budaya-budaya Imlek ini. Makanya setiap-tiap itu juga punya bahasa yang berbeda, punya tata cara mungkin merayakan Imlek yang berbeda gitu. Itu pengaruh itu ya Pak? Ya, dari pengaruh geografis juga. Nah, itu. Jadi tanggal 7 itu ritual yang diadakan di rumah juga, sembahyang meja tinggi namanya. Pai Tien Kong namanya, sembahyang Tuhan Allah gitu. Lalu terakhir itu penutupan Imlek tanggal Cap Gome. 15 hari setelah itu. Iya. Cap Gome apa aja nih Pak untuk rangkaian? Nah, Cap Gome itu orang yang ada 2 juga kegiatan di situ. Ada kegiatan ritualnya, tapi umumnya orang bukan rayakan di rumah. Ada juga yang rayakan di rumah, tapi umumnya orang ke kelenteng, ke wihara gitu, sembahyang di situ. Lalu ada juga
kadang-kadang dibuat kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial, kemasyarakatan. Seperti kita di Makassar ini sudah 20 tahun selalu buat Japa Joka Cap Gome. Japa Joka Cap Gome. Ya, itu istilah yang kita buat untuk festival kuliner yang di sepanjang Jalan Sulawesi. Itu masih ada, Pak. Ini masih kita buat sekarang. Sekarang ini jadi tahun konsepnya ini nanti seperti apa nih, ya, Pak? Jadi sebenarnya tempat itu kita buat sebenarnya tujuannya adalah kita ingin memberi kesempatan kepada masyarakat itu bisa berinteraksi secara sosial di situ. Jadi orang-orang Tionghoa, orang Bugis, Makassar, semua etnis Jawa itu kumpul di situ, bisa menikmati hiburan malam di situ dalam bentuk seni. Lalu ada juga jajanan kuliner di situ, mau makanan Makassar, mau makanan Jawa, mau makanan Tionghoa ya. Ada di situ ya. Orang bergembira di sana lah dengan suasana bulan purnama pada saat itu. Nah, salah satu ciri dari Cap Gome itu biasanya itu adalah lampion. Nah, lampion itu ada di mana-mana kita bikin. Itu lampion itu juga adalah simbol penerangan. Jadi simbol bagaimana kita berharap bahwa di tahun depan ini jalan hidup kita bisa lebih terang gitulah. Gitu. Kita lebih bisa melihat mana hal-hal yang benar, mana hal yang salah, mana yang kita harus hindari, mana yang harus kita lewati gitu. Hal-hal yang bermanfaat dengan tidak bermanfaat. Semua ini kita baru tahu kan kalau ada penerangan, terang di hati kita, penglihatan kita bisa terang, gitu. Nah, bukan hanya soal keyakinan yang membuat kita buta jalan di mana saja sembarang. Yang penting percaya dia jalan, tapi membuat kita berharap bahwa penglihatan kita itu jelas melihat hal-hal mana yang harus kita lewati, bukan hanya soal percaya. Ya, gitu. Jadi itu ya, itu makna ya di balik banyak kegiatan yang akan dilakukan pada saat perayaan Imlek ya. Oke. Gitu. Pak Yonggris itu juga ya, ada yang mengatakan ya pada saat perayaan Imlek itu kan ada yang bisa dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga. Tabu orang Tionghoa. Kita akan lanjut lagi sebentar ya Pak Yonggris ya, dan kita break dulu ya untuk sesaat, dan Smart Listener untuk Anda juga nih yang mau gabung ya, mau bertanya bersama dengan Pak Yonggris di sini untuk bagaimana sih untuk persiapan ataupun konsep apa untuk perayaan Imlek di 2024 ini, silakan. Untuk kemeriahannya di Makassar ini acara-acara apa aja sih ya? Silakan ya Smart Listener untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11, untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Afternoon Drive ya, dan masih di rangkaian perayaan Imlek 2024 yang akan dirayakan sebentar lagi ya oleh warga Tionghoa. Tepatnya itu di 10 Februari ya, Pak. Oke, dan untuk tema kita untuk hari ini Tahun Naga 2024 keberuntungan dalam kebinekaan, dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Yongris MM, Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Yongris. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Coba saya baca dulu. Wow, ini sudah ada yang mengucapkan gongsi facai. Oh iya. Kongsi facai itu artinya kongsi. Ya, kongsi itu artinya selamat. Selamat. Facai itu artinya semoga makmur. Ya, selamat semoga makmur ya, sejahtera. Facai itu kaya gitu. Oh, gitu makmur ya. ya. Oke. Baik. Nah, ini ada pertanyaan, apa makna dari angpau dan apa ada larangan dan keharusan dalam perayaan Imlek ini, Pak Yongris? Baik. Jadi memang angpau ini sudah menjadi tradisi, bukan hanya tradisi orang Tionghoa, tetapi sudah menjadi tradisi masyarakat di kita ya, termasuk masyarakat dunia lah angpau itu. Jadi kemana-mana orang-orang di saat-saat kebahagiaan gitu ya, masuk rumah baru kita kasih angpau, dia nikah kasih angpau ya. Angpau itu ang itu artinya merah, itu bahasa Hokkien. Ang itu merah, pau itu bungkusan, kayak bakpao gitu ya, bungkusan daging. Itu bakpao itu bungkusan daging ya. Gitu. Bak dan pau itu. Ya. Lalu kalau angpau itu bungkusan merah. Angpau ya. Jadi gini, ada tradisi dalam orang-orang Tionghoa memasuki pergantian tahun seperti ini. Itu mereka itu dibekali dengan kertas merah. Jadi orang-orang dulu ya sampai sekarang juga ada yang lakukan itu. Setiap kali Imlek ya pergantian tahun mereka pasang gambar kertas merah di rumahnya, itu artinya di pintunya. Itu Ya, artinya ada maksudnya. Jadi mereka pasang itu. Lalu anak-anak juga ya, orang-orang itu dibekali dengan kertas merah juga. Dikasih kertas merah. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya itu merahnya itu. Kenapa sampai itu? Jadi ada kisah dulu ya, kisah legenda dulu bahwa di setiap pergantian tahun itu ada makhluk Nien namanya. Nien itu kayak makhluk jahat lah, makhluk raksasa yang setiap pergantian tahun itu selalu menghantui orang. Ingin mengganggu lah, ingin mencelakakan orang gitu. Nien itu. Nah, lalu orang-orang berpikir apa yang bisa menjadi penangkal supaya kita nggak diganggu sama makhluk itu. Berkumpullah para sesepuh saat itu. Lalu mereka ternyata makhluk itu yang suka mengganggu kita itu dia takut sama warna merah. Gitu. Itu salah satunya. Yang kedua dia juga takut sama barongsai. Oh gitu ya. Singa. Jadi saat Imlek ini dimainkanlah barongsai. Nah, jadi orang-orang itu di depan pintunya dikasih merah supaya makhluk itu tidak mengganggu. Maksudnya seperti rumah, itu ya. Itu kisah cerita legendanya. Tapi sebenarnya di situ dari kisah itu yang paling penting itu makna filosofisnya itu gini. Nien itu tahun. Jadi setiap pergantian tahun orang-orang itu dihantui sebenarnya oleh rasa takut sebenarnya, khawatir. Aduh, besok ini tahun depan ini bagaimana nasib saya ini? Masih bisa bagus kah? Masih bisakah saya ini survive? Masih bisa sehat-sehat kah gitu. Jadi orang-orang itu dihantui rasa takut. Jadi Nien yang digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan itu sebenarnya itu adalah kekhawatiran kita. Nah, oleh sebab itulah kita diberikan warna merah, diberikan angpau itu angpau itu sebenarnya yang paling penting di sana itu adalah angpau itu simbol dari restu, berkah yang diberikan ke kita. Itu dulu yang pertama. Jadi pada saat misalnya Ibu Mirsa datang ke rumah, lalu tuan rumah pada saat Imlek itu membagikan angpau. Hal yang paling penting di situ, gitu Ibu lihat di angpau itu pasti ada tulisannya. Umumnya itu ada tulisan. Apakah tulisan misalnya gambar perahu. Gambar perahu itu artinya ya kamu harus
berani berlayar, berani untuk mengarungi lautan kehidupan ini, gitu, semangat. Kalau ada gambar buah atau buah jeruk misalnya, itu artinya apa tuh, artinya dia itu banyak rezeki, gitu. Lice itu pengucapannya itu sama dengan bahwa ini rezeki. Atau dikasih ada gambar bambu, bambu yang mengingatkan kita itu untuk punya integritas, rasa manis itu simbol dari bagaimana keberuntungan kita itu bisa yang manis-manis lah tahun depan. Ada gambar yang paling umum, gambar Fu. Apa itu? Fu itu rezeki. Nah, dia umumnya orang simbolnya dikasih itu simbol tulisan, dia tulisan Mandarin, ya tulisan Mandarin, di sampingnya ada gambar dewa, Sen, lalu ada gambar orang, mulut dengan sawah gitu loh. Nah itu dia ingin memberikan restu kepada kita, sebenarnya doa kepada kita, mudah-mudahan kamu yang terima angpau ini bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi. Bisa banyak rezeki gitu. Itu sebenarnya. Jadi tujuannya di situ. Uangnya itu nomor 2. Ya, yang penting berkahnya gitu. Berkahnya gitu. Jadi restu, dari sana itu ada restu pada kita. Cuma ya umumnya orang ini kalau terima angpau umumnya langsung dilihat dulu apa ini isinya. Berapa nih? Gitu. Yang sebenarnya maknanya itu loh. Ya, maknanya doa atau restu yang diberikan ke kita, itu yang paling penting. Ya, itu sebenarnya makna angpau. Jadi angpau ini sebenarnya bukan materialnya yang penting. Jumlah uangnya jangan dilihat di situ ya. Itu yang paling penting tadi yang bertanya. Jadi kalau Anda terima angpau, ya terus Anda bilang xie atas doanya, atas berkahnya, gitu ya. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua itu hal-hal tabu apa ya? Hal-hal tabu apa memang, sih, Pak? Jadi gini, di setiap daerah, setiap negara, setiap bangsa itu ada saja hal-hal tabu yang ya samalah kita Bugis Makassar juga ada ya hal itu tabu. Katanya pamali tabu, gitu ya, pamalinya gitu. Sangat banyak. Ya contoh misalnya, cuma memang kita harus memahami kenapa tabu-tabu itu atau pamali itu muncul dalam budaya itu. Kita kadang-kadang kurang paham. Itu yang harus kita pahami. Contoh misalnya, nanti pada saat Imlek dilarang untuk menyapu. Nah, itu artinya ya kan enggak enak lah kan. Pada saat Imlek itu orang terima tamu. Masa orang terima tamu, tamunya lagi duduk lalu kamu menyapu di situ, kan enggak enak. Itu enggak sopan gitu. Jadi ya akhirnya nenek-nenek kita bilang ya pada saat Imlek ini jangan menyapu lah. Ya jadi orang langsung ngambil pokoknya jangan menyapu saat Imlek. Padahal itu sebenarnya untuk menghargai tamu. Gitu. Banyak lah, ada juga yang bilang pada saat Imlek itu jangan minum obat. Itu artinya apa itu, Pak? Jadi sebenarnya pada saat Imlek itu kan orang itu makan ya, saatnya untuk makan bersama-sama kan. Sebenarnya bukan jangan minum obat, cuma ya jangan sampai makanan yang kita makan, berbagai macam makanan itu akhirnya tidak sesuai dengan makanan herbal yang kita makan. Dulu kan belum dikenal obat, gitu. Jangan sampai. Tapi kalau orang sakit ya harus makan. Kalau enggak jangan-jangan kena serangan jantung nanti, atau kena hipertensinya naik atau apa ya harus tetap jangan minum. Sampai gitu ya. Harus. Cuma pada waktu itu makanan dulu itu kan dianggap bahwa obat itu kan banyak herbal yang kadang bertentangan. Contoh misalnya kita minum minuman ya, atau ada makanan yang tidak sesuai dengan herbal itu, dipikir ya sudahlah untuk Imlek saat ini kamu ndak usahlah minum herbal dulu lah, nikmatilah makanan dulu gitu. Termasuk juga ada yang bilang tabu juga cuci baju. Oh itu juga pada saat Imlek. Iya bagaimana? Ini tamu siapa yang layani kalau kita cuci baju semua? Ibu-ibu, malah ibu-ibu ini yang kita harapkan untuk melayani tamu pergi cuci baju gitu. Pokoknya ditinggalkan dulu deh ya. Iya, sebenarnya. Jadi betul, ini sebenarnya budaya-budaya yang muncul itu kadangnya kelihatannya mistis. Aduh, seperti ini tidak masuk akal. Tapi kita harus pahami budaya itu, konteksnya gitu. Jadi budaya itu sudah bisa berubah sekarang. Dulu orang-orang jangkau potong kuku ya kalau malam atau kalau Imlek gitu. Ya apalagi pada saat malam ya memang orang dulu potong kuku itu kan pakai pisau. Nanti yang kepotong kulitnya kulitnya yang sekarang sudah otomatis gitu. Sudah pakai gunting gigi yang aman gitu ya.
gitu sebenarnya di Jadi itu situ, ya. iya. Terus ada juga yang mengatakan di Pak Yonggris kalau menjelang Imlek seperti saat ini ada beberapa hal juga yang yang membawa berkah ya untuk sebagian orang juga. Misalnya nih untuk yang untuk penjual bambu Oh katanya, ya kemudian ya untuk ya. makanan-makanan Bambu. tertentu ya. Ya. Misalnya nih ya untuk kue-kue, Oke. kemudian untuk ikan Ya. tertentu gitu, Pak. Oke, ya. Jadi Imlek ini bukan hanya punya nilai ritual, nilai budaya, nilai spiritual, nilai sosial ya, bukan. Tapi dia juga punya nilai bisnis. Iya. Makanya Bapak dan Ibu ya, yang kalau pergi berkunjung ke mal-mal sekarang, kalau lagi rame tuh. Jadi Benar-benar. banyak festival-festival Imlek yang dibuat, banyak juga diskon-diskon gitu ya. Bahkan di negara-negara tertentu inilah saatnya orang-orang itu biasa berbelanja karena ya ada diskon khusus. Ya samalah di hari-hari 17 Agustus lah sudah mulai dirayakan juga itu. Setiap 17 Agustus kita bikin ada promo 17 Agustus, promo Merdeka misalnya ya. Nah, begitu juga di saat Imlek. Jadi orang-orang gunakan itu momen untuk menarik pembeli karena ya pada saat itu orang-orang berbelanja baju baru. Jadi ya ini juga satu tradisi juga karena dia dianggap bahwa Imlek itu kan adalah pembaharuan diri karena orang-orang ingin hidup baru gitu di zaman yang baru, di sio yang baru, tekad yang baru. Nah orang-orang itu ya sudahlah baju-baju lama yang diganti, makanya beli baju baru untuk baju Imlek gitu ya. Itu sebenarnya tekad aja sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru. Nah tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memutuskan ada satu hal, minimal satu saja hal yang tidak baik dalam hidup kita, itu kita singkirkan. Itu dihilangkan. Hilangkan ya. Jadi memasuki tahun yang baru, saya nggak usah lah bilang hal-hal yang baik yang kita buat ya. Cukup satu hal yang tidak baik itu dihilangkan. Hilangkan Ya. tahun depan. Okay. Apa saja? Coba Anda lihat apa yang tidak baik, Hilangkan. Anda bertekadlah untuk hilangkan itu satu. Kalau misalnya, saya terlalu banyak main HP. Cobalah hilangkan itu. Ya, hilangkan. Mungkin waktunya lebih banyak, buka HP-nya sedikit aja deh, dikurangi sedikit. Ada yang suka marah-marah, misalnya dia tahu saya ini suka cerewet, marah-marah ya, mungkin tahun depan itu satu saja hal yang buruk yang kita hilangkan, kita ubah. Itu dikurangi ya, sedikit-sedikit ya Pak. Ya. Kalau tidak bisa semua ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan juga nih, ada yang mengatakan juga nih dari Pak Rudi, katanya apa sih perbedaan Imlek dan juga Cap Gome katanya. Oh ya, jadi Imlek itu gini, saya jelaskan dulu kata Imlek. Imlek itu adalah bahasa Hokkien sebenarnya, karena memang mayoritas penduduk orang-orang Tionghoa di Indonesia itu orang Hokkien, ya. Imlek itu adalah bahasa Hokkien. Berasal dari dua kata, im dengan lek. Im itu artinya bulan. Lek itu artinya penanggalan. Jadi Imlek itu sebenarnya artinya penanggalan bulan. Satu-satunya di dunia yang bilang tahun baru Imlek itu Indonesia saja. Yang lain-lain itu bilangnya Chinese New Year. Chinese New Year, tahun baru Tionghoa, tahun baru Cina gitu. Hanya Indonesia saja yang bilang tahun baru Imlek. Kalau kita ke luar negeri, selamat tahun baru Imlek ya, orang apa ini tahun baru Imlek gitu, nggak ngerti ya. Tapi Indonesia inilah khasnya Indonesia, disebut tahun baru Imlek. Jadi Imlek itu adalah penanggalan bulan karena memang orang Tionghoa itu menggunakan kalendernya itu adalah kalender bulan. Ya, nggak sama dengan sekarang ini kan penanggalan matahari yang dipakai. Nah ini penanggalan bulan yang dikombinasi dengan matahari. Makanya tahun depan ini, tahun 2000, tahun Sio Naga nanti ini, itu ada 13 bulan. Karena apa? Ada bulan ganda satu. Maksudnya biasanya kan 12. Tahun lalu itu Imlek tanggal 22 Januari. Ini sekarang Februari. Karena bertambah satu bulan. Ya, dan dia mundur 10 hari kan. Setiap tahun seperti itu ya. Ya, setiap tahun itu mundur 10 hari. Seperti ini sekarang tanggal 22 tanggal 10 Februari. Nanti tahun depan itu pasti mundur dia. Menjadi tanggal mungkin Imleknya itu 29 Januari. Nanti mundur lagi menjadi 19 Januari. Nah, nanti setelah itu ke Februari lagi. Mundur. Nah, jadi dia ada bulan Lun namanya. Bulan Lun itu artinya bulan ganda, bulan kabisat. Nah, itu. Nah, Imlek itu dulu artinya. Jadi Imlek itu artinya sebenarnya penanggalan bulan. Nah, karena kalendernya orang-orang Tionghoa itu Imlek. Nah, makanya dibilang lah
tahun baru Imlek. Tahun Karena baru kalendernya itu adalah kalender Imlek gitu. Yeah. Nah, apa bedanya dengan Cap Gome? Cap Gome itu adalah hari ke-15 Imlek. Hari ke-15 perayaan Imlek. Itu peringatan puncak di Ya, situ puncak ya, Pak, hari ya? terakhir Imlek. Ya, kalau di luar negeri itu negara-negara Asia itu sering digunakan sebagai festival lampion. Iya. Ya, Pokoknya, orang anak-anak muda juga biasanya karena suasananya sangat romantis, indah. Ya, memang bulan purnama itu romantis ya. ada Melipat lampion. gandakan emosi itu kalau pada saat bulan purnama. Nah, jadi orang-orang pada saat bulan purnama itu merasa lebih romantis, ya yang punya perasaan jatuh cinta itu jatuh cintanya bisa sangat dalam gitu. Yang suka marahnya juga sangat besar. Oh gitu, itu ya. sangat mempengaruhi. Memang pada saat 15 itu sangat mempengaruhi ya, Pak. Sangat mempengaruhi itu bulan. Ya, bulan ini memang mempengaruhi kehidupan kita juga. Apalagi perempuan yang datang bulan ya. Itu kadang-kadang. Nah, 15 jadi Cap Gome itu adalah perayaan ke-15 atau hari terakhir perayaan Imlek. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi untuk Pak Rudi tadi yang nanya apa bedanya Imlek dan juga Cap Gome. Oke, kita break dulu ya, smart listener, dan kita masih menantikan Anda juga yang pengen bertanya. Silakan untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Afternoon Drive, dan kita masih membahas ya tentang Tahun Naga 2024, keberuntungan dalam kebinekaan. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Yonggris. Seperti yang tema kita angkat untuk sore hari ini, Tahun Naga 2024, keberuntungan dalam kebinekaan. Nah, ini sebenarnya apa sih pesan dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya nih, Betul. Pak? Sampaikan oleh Permabudi Susa. Ya. Silakan. Jadi dalam paham atau dalam tradisi orang Tionghoa ada beberapa keberuntungan yang dipunya. Satu, keberuntungan karena kita sehat. Nah, semua orang mau sehat. Dan orang yang sehat itu, yang tahu menjaga kesehatannya, itulah orang yang sangat beruntung. Yang kedua, orang yang punya cukup materi. Walaupun sehat tapi uang ndak ada, mau belanja ini ndak ada, belanja itu ndak ada, susah juga kita. Yang ketiga adalah keberuntungan karena punya nama baik. Nama baik, kita dikenal orang sebagai orang yang baik, lalu terpercaya gitu. Nah, salah satu yang juga penting itu adalah keberuntungan yang keempat. Salah satu keberuntungan kita adalah kita memiliki hal-hal yang lengkap dalam hidup kita, karena ada kebinekaan. Jadi contoh misalnya Indonesia ini. Indonesia sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena kita punya berbagai budaya. Jadi justru kebinekaan budaya kita itu menjadi kekuatan, menjadi daya tarik luar biasa. Coba bayangkan dari Aceh sampai Papua, itu ada berapa daya tarik budaya di situ. Ada etnis Jawa punya budaya lain, ada Bali, ada Tionghoa juga,
ada Bugis, Makassar itu semua itu memberikan warna yang begitu indah membentuk Indonesia. Nah, bukan hanya itu, bukan soal keindahannya saja, potensinya yang paling penting. Ya, potensinya ada di Iya, Indonesia. tiap-tiap etnis yang berbeda itu justru punya masing-masing punya potensi yang berbeda. Ada etnis yang seninya tinggi. Ada etnis yang suka dagang kayak orang Tionghoa. Ada etnis mungkin yang punya punya kecerdasan atau suka sekolah misalnya. Bagus. Jadi justru tiap-tiap tempat itu dengan lingkungan wilayahnya masing-masing itu menempa masyarakatnya itu membentuk perilaku punya potensi tertentu gitu. Nah, kebinekaan inilah yang kita sebut dengan keberuntungan karena dia membentuk kekuatan untuk bangsa kita dan juga membentuk kekayaan untuk bangsa kita, membentuk juga keindahan. Bayangkan Indonesia ini dari utara sampai selatan, timur sampai barat, apa yang tidak ada? Ya, kita kaya ya. Kaya sekali mulai sampai emasnya, apapun ada semua kita. Mulai dari tumbuh-tumbuhan apa yang tidak bisa ada di Indonesia, semua bisa tumbuh. Lautnya juga. Laut juga. Nah, lautnya. itulah. Jadi salah satu kebinekaan yang harus kita syukuri itu karena dia memberikan kekuatan kepada kita, banyak potensi kepada kita. Nah, oleh sebab itu di saat Imlek inilah orang-orang ini harus lebih banyak bersyukur untuk itu. Dan salah satu keberuntungan kita itu. Nah, oleh sebab itu jangan kita berusaha untuk memaksakan harus sama dengan orang. Ya, karena berbeda juga. Berbeda itu justru ada kekayaan gitu. Nah, sama lagi kita dengan kita berbeda etnis, indah sekali. Berbeda agama juga bagus. Gitu. Ya samalah dengan pilihan nanti ini. Pilpres berbeda pilihan juga bagus. Gitu. Itulah bentuk keragaman kita. Tapi tetap rukun damai harus gitu ya. Kita harus kita berbeda walaupun kita berbeda tetapi kita tetap bahagia dalam kebersamaan. Ya, itu gitu. maknanya. Itu yang paling penting. Sama dengan kita makan di satu meja. Ibu Mirsa suka capcay, saya suka coto, lalu yang lainnya suka lontong, misalnya, ini suka nasi padang. Ayolah kita makan sama-sama, ndak usah sambil makan dia bilang, Bu Mirsa kok kenapa Ibu pilih beda capcay? makanannya? Iya kan ndak perlu. Ya itu selera yang ndak ada yang salah. Apa yang salah dengan itu kan ndak ada, itu semua selera saja. Jadi perbedaan itu menjadi kekuatan untuk bangsa kita. Iya, janganlah karena perbedaan, apalagi perbedaan politik ya, perbedaan pilihan pilpres, perbedaan pilihan partai misalnya, lalu kita harus mengorbankan kebersamaan kita, mengorbankan persaudaraan kita. Ya. Harus tetap kompak ya Pak. Kita harus merasa beruntung di dalam perbedaan. Jadi orang-orang yang berbeda pilihan itu satu keberuntungan. Sebab belum tentu semua yang kita pilih itu baik juga. Jangan sampai dialah punya pilihan yang baik gitu. Oke, baik Pak Yonggris, untuk kegiatannya mungkin cukup singkat aja nih Pak. Untuk kegiatan nanti di perayaan Imlek nantinya bisa diinformasikan juga untuk smart listener seperti apa nanti? Oke, saya sangat berharap sekali smart listener. Yang paling pertama ya, ini untuk masyarakat umum. Kalau memang punya kesempatan untuk memberi salam, memberi ucapan kepada yang Imlek, itu pasti mereka akan sangat bahagia sekali. Berikanlah salam dengan tulus kepada mereka. Yang pertama. Kalau masih bisa berkunjung ke rumahnya dan memang tidak terbuka pintu karena tidak semua juga bisa. Khususnya orang-orang yang lagi berduka, nggak bisa. Kalau misalnya baru meninggal kakeknya atau bapaknya, jangan berkunjung, apalagi pakai baju merah. Itu tabu juga, itulah tabu namanya. Nah, jangan ya. Nah, tapi bagi yang memang bisa kita kunjungi, ya kita mungkin ya WA dulu lah. Selamat tahun baru, ada di rumah, bisa saya berkunjung gitu ya. Nah, itu pasti mereka akan senang sekali. Itu yang pertama, berkunjunglah. Lalu juga yang kedua adalah kita harus memberikan kesempatan ya kepada orang-orang Tionghoa ini menjadi jati dirinya kembali, merayakan Imlek dengan sebaik-baiknya, dan dengan kita ada rasa menerima mereka di dalam masyarakat kita, mereka juga akan lebih terbuka dan mereka juga ya akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Kadang-kadang orang Tionghoa itu saya melihat banyak sekali teman-teman itu
ingin berbuat banyak, tapi mereka selalu agak khawatir, diterimahkah saya ini dalam lingkungan saya, jangan sampai setelah saya masuk ini malah saya diperas di situ, ataukah misalnya di apa misalnya, jadi itu kadang-kadang perasaan-perasaan takut akibat trauma-trauma masa lalu. Jadi ya itu salah satu. Nah, khusus kepada orang-orang Tionghoa, saya ingin memberikan pesan juga, tahun naga tahun 2024 ini tahun keberuntungan untuk kita. Mari kita lebih banyak untuk membuka diri, untuk lebih masuk ke dalam lingkungan sosial kita. Sebab keberuntungan itu hadirnya, datangnya itu dari orang lain. Nggak mungkin hujan itu datang bawa duit ke kita, nggak mungkin. Orang-orang baru bisa buka toko dan tokonya laku, ya itu karena hubungannya kan pasti baik dengan orang lain. Nah itu sosialnya harus bagus. Nah kamu juga sebagai pekerja, kamu baru bisa bekerja dengan baik kalau timnya bagus kan. Nah tentu harus hubungan dengan orang lain harus bagus, membuka diri. Nah pembaharuan diri yang kita harus lakukan ya, termasuk tadi pesan saya, cari satu hal yang buruk dari dalam diri kita dan bertekadlah untuk mengurangi itu. Kalau nggak bisa disingkirkan, gitu. Nah, gunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki diri, menggunakan kesempatan di tahun naga ini, tahun yang orang bilang tahun yang sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk peningkatan, tapi kita harus tetap berhati-hati dalam melangkah, gitu. Harus tetap ada perhitungan, gitu. Itu yang paling penting. Saya sangat berharap sekali bangsa kita ya, apalagi sekarang ini, jujur aja saya melihat makin banyak caleg-caleg orang Tionghoa. Berarti artinya apa? Mereka ini sudah mau berkontribusi kan, mau masuk ke dalam wilayah-wilayah yang dulu itu sangat tabu untuk masuk. Nah ini sudah sangat bagus sekali. Jadi ya orang Tionghoa memang harus berkontribusi di semua bidang, bukan hanya di perdagangan, tapi kalau bisa jadi polisi, jadi tentara, gitu. Terjun juga ke masyarakat gitu ya, mengabdi kepada masyarakat gitu ya Pak. Iya betul. Indonesia ini rumah kita, kita mati di sini nanti. Nah kita kan tidak mungkin mau meninggalkan Indonesia ini, rumah kita ini untuk anak cucu kita yang masih akan tinggal ini dalam bentuk yang tidak baik. Saya masih mau anak saya ini bisa hidup di Indonesia, cucu saya ini bisa hidup dengan baik. Artinya apa? Kita harus ikut memperbaiki juga. Marilah kita bersama-sama ya untuk memperbaiki bangsa kita ini. Ya Pak Yonggris. Gongsi Facai ya. Gongsi Facai. Ya, Xinian Kuai Gongsi Facai. Wang Si Rui. Artinya Gongsi Facai artinya ya selamat. Xinian Kuai itu artinya tahun baru yang bahagia. Semoga tahun baru ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Gongsi Facai artinya semoga selamat ya, semoga kita semuanya sukses, penuh rezeki ya. Penuh keberkahan. Wang Si Rui artinya ribuan masalah itu mudah-mudahan bisa kita atasi, kita bisa lewati bersama dengan baik. Amin. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Yonggris sudah hadir di studio ya. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini dalam rangkaian perayaan Imlek 2024 bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Yonggris MM, Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Saya Mirza Arianti pamit, selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.